Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai ayat 12. Memang akan baca bagi kita semua demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, maka orang itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah tahu nggak lagu Bukuende Sekolah Minggu nomor 5? Bukuende Sekolah Minggu nomor 5, kalau belum tahu, silahkan boleh nanti di-searching, di-download, di YouTube juga sudah ada. Kira-kira seperti ini dia lagunya. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menghadap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Nah, adik-adik, nyanyian itu maknanya datang ke rumah Tuhan dengan happy, dengan senang, dengan penuh sukacita. Ya, jadi datang ke rumah Tuhan itu, datang beribadah, datang ke gereja itu setiap hari Minggu harus dengan happy, harus dengan sukacita, gembira, senang. Karena hari Minggu itu hanya sekali satu minggu. Kan seru, bisa bernyanyi, bisa mendengar firman Tuhan, bisa ketemu dengan teman-teman kita. Siapa yang senang di sini kalau tiba hari Minggu? Coba tunjuk tangan dong. Siapa yang senang di sini kalau sudah tiba hari Minggu? Ada nggak? Atau ada yang kalau setiap hari Minggu selalu malas-malasan? Abang pernah dengar dari orang tuanya, "Oh, kalau anakku ini emang susah dia bangun tidur kalau kalau hari Minggu pagi. Kenapa? Karena kalau malam Minggu itu dia begadang, sibuk main game," dia katanya. Siapa di sini yang keasikan main game sampai larut malam sehingga besok paginya terlambat bangun? Siapa? Adik-adik tak boleh ya. Karena kalau adik-adik aja enggan dan takut terlambat ke sekolah, takut dihukum guru, takut nanti disuruh mencuci kamar mandi atau apapun itu, membersihkan kamar mandi atau menyapu halaman sekolah dan sebagainya. Kalau adik-adik sekolah minggu takut dihukum begitu, harusnya harus lebih takut dong kepada Tuhan. Kalaupun nggak dihukum guru sekolah minggunya, ya harus datang tepat waktu, harus senang. Bukan karena dipaksa oleh mama dan papanya dari rumah, bukan karena diiming-imingi uang jajan, nanti kalau kau pergi bapak kasih setelah pulang gereja kau sekian untuk beli ini dan itu, enggak. Tapi bangun dengan pagi, dia datang dengan senang, sukacita, mandi, pakai pakaiannya yang bersih, yang rapi, lalu datang ke gereja dengan sukacita, tidak dengan sungut-sungut. Nah, apakah kalian pernah malas ke sekolah minggu? Coba tunjuk tangan. Siapa di sini yang pernah malas ke sekolah minggu? Kira-kira kalau abang tanya nih, apa penyebabnya?
Apakah karena kamu tidur terlalu larut malam dan mengantuk? Siapa terlalu tidur larut malam dan mengantuk? Atau kelamaan main game? Kelamaan main-main dengan teman-temannya? Atau kelamaan menonton misalnya? Kelamaan melakukan permainan-permainan yang lain dengan teman-temannya? Dan siapa di sini yang pernah mengantuk saat mendengar firman Tuhan? Atau siapa main-main? Sibuk bicara-bicara atau sibuk main-main handphone gitu. Sibuk gangguin-gangguin temannya dan lain-lain. Pertanyaan sama kalian, bagus nggak itu? Tentu tidak. Karena ketika kita datang ke gereja, ke sekolah minggu, harus dengan happy, harus dengan senang. Nah, adik-adik kita mau melihat contohnya dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul 20 ayat 7-12 ini, sebagai khotbah pada minggu hari ini, Rasul Paulus terus dia memberitakan firman Tuhan. Hingga dia tiba di Troas, nama tempatnya Troas. Jadi supaya semakin banyak orang-orang yang percaya, dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat ini ke tempat sana. Supaya apa? Demi firman Tuhan itu didengarkan dan diterima oleh orang banyak. Karena apa? Supaya makin banyak orang-orang yang percaya sama Yesus Kristus. Supaya mereka mendengarkan berita sukacita dan berita keselamatan dari Yesus Kristus itu. Maka Rasul Paulus itu adik-adik sangat rajin untuk berkhotbah, pergi berjumpa dengan orang-orang lain, memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Maka dalam firman ini dia sudah tiba di Troas, dia berbicara di situ, dia berkhotbah di situ. Banyak orang-orang yang mendengarkan dia. Nah, sampai di Troas, Paulus itu hendak memberitakan firman Tuhan. Dia mau berkhotbah kepada orang-orang di Troas itu, adik-adik, ya. Pada hari pertama minggu itu, ketika mereka sudah sampai di situ, dapat hari Minggu, ketemu hari Minggu, mereka, Paulus itu dan semua orang-orang percaya beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu itu. Ya, melakukan perjamuan, mereka memecah-mecahkan roti, makan roti. Nanti adik-adik belum bisa kalau namanya perjamuan kudus ya. Nanti kalau sudah naik sidi dulu namanya atau sudah malua. Jadi kalau masih anak-anak belum diperbolehkan. Nanti selanjutnya gereja akan mengajari adik-adik apa sih maknanya perjamuan kudus itu, memakan roti dan meminum anggur gitu nanti ya. Nah, di tempat mereka beribadah itu ada di ruang atas lantai 3 dalam satu gedung. Jadi di lantai 3-nya mereka beribadah. Jadi harus naik tangga untuk sampai ke lantai 3. Nah, Paulus besoknya mau berangkat ke Yerusalem. Maka hari ini, hari Minggu ini, dia berkhotbah. Memberitakan tentang firman Tuhan, menyampaikan banyak hal, dan khotbahnya di Troas. Dia berbicara tentang Yesus. Maka adik-adik Paulus berbicara, berkhotbah hingga tengah malam. Jadi hingga tengah malam dia berkhotbah sampai kemudian lampu dinyalakan supaya nampak yang khotbah itu siapa dan supaya nampak siapa yang mendengarkan khotbah dari Rasul Paulus itu sendiri. Ya, namun seorang pemuda katanya bernama Eutikus menemukan tempat yang bagus menurutnya untuk duduk. Dia duduk bukan di kursi atau tidak duduk di lantai. Tapi di mana? Tapi dia duduk di sebuah ambang jendela. Jadi kalau ada jendela, dia duduk di ambang jendela itu, di dudukannya itu. Sambil mendengarkan khotbah dari Paulus saat disampaikan oleh Paulus. Ya. Jadi kalau dekat jendela itu kan udaranya itu sejuk, berhembus, enak, adem. Cuman secara etika ya kurang betul juga. Kurang tepat, kurang sopan ya. Nanti adik-adik kalau duduk di jendela, pasti orang tuanya bilang, turun kau dari jendela itu, nggak sopan kau. Sebagai anak-anak, nggak sopan nih duduk di jendela, nggak boleh. Duduk tuh di kursi, banyak tuh kursi. Di lantai atau kalau nggak ada kursi. Jadi tidak diperbolehkan kita sebagai orang-orang itu harus punya etika kan, harus punya norma. Duduk itu bukan di jendela. Takutnya apa? Nanti kamu jatuh. Lagian jendela itu bukan tempat duduk, bukan dirancang untuk tempat duduk, tetapi ya tempat supaya masuk udara ke rumah kita supaya tidak pengap. Jadi oksigen itu bisa bertukar ke rumah kita. Maka jendela dibuka. Tetapi Eutikus itu duduk di situ. Sementara Paulus itu terus berkhotbah, Eutikus itu ngantuk adik-adik.
Dia mengantuk. Dia tidak bisa terjaga lama. Dia tidak bisa mendengarkan khotbah itu begitu lama. Tetapi dia mengantuk. Matanya ditarik-tarik oleh rasa kantuknya. Gitu. Siapa yang mendengar khotbah begitu? Udah lama kali pun gitu. Ada? Ada orang yang kalau udah khotbah langsung gelisah, dia main-main, menguap lah dia, ngantuk lah dia, kan? Nah, akhirnya dia tertidur lelap. Dia tertidur lelap karena sambil mendengarkan khotbah itu, sambil gini dia, ada khotbah dia begini, tak, jatuh. Eutikus itu jatuh adik-adik. Karena dia tadi mengantuk begitu. Dari lantai 3 ke bawah, ke lantai dasar. Bayangkan, jatuh, maka semua orang kaget dan terkejut kan? Melihat yang terjadi itu, ya nggak mungkin nggak kaget. Kalau kita pun melihat ada orang yang jatuh, kita kaget gitu kan? Apalagi ini dari lantai 3. Misalnya kalau ada tempat di mana kamu sekarang beribadah hanya satu lantai, bayangkan tambah 2 lantai lagi ke atas. Jatuh dia dari situ, langsung orang-orang itu sangat kaget. Lalu Eutikus jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Eutikus itu terbaring di tanah dan dia meninggal. Dia mati. Mati di tempat. Maka semua orang histeris, menangis dan kesal. Lalu adik-adik, Paulus datang kepada Eutikus yang berbaring di tanah itu. Dia membaringkan tubuhnya kepada Eutikus, dia merebahkan tubuhnya kepada Eutikus itu dan memeluknya, dan Paulus berdoa kepada Tuhan dan meminta menghidupkan Eutikus itu melalui kuasa Tuhan. Bagaimana selanjutnya adik-adik? Apakah bisa? Ya, ternyata ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Eutikus itu hidup kembali. Maka orang-orang sudah bilang, oh sudah mati. Si Eutikus itu sudah mati, woi. Ada yang mati jatuh dari lantai 3. Udah mati. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Jangan ribut. Sebab ia masih hidup. Orang-orang bingung. Kok hidup? Jelas-jelas sudah mati. Setelah dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan mujizat. Eutikus itu hidup kembali. Maka mereka menjadi heran. Mereka sangat bersuka cita. Mereka yang tadinya takut dan sedih, akhirnya terhibur dan bahagia. Karena apa? Eutikus itu hidup kembali. Mereka bersorak-sorai, memuji nama Tuhan, karena dia sudah hidup dari antara yang mati tadi. Setelah itu, setelah dia dihidupkan, maka Paulus kembali adik-adik melanjutkan khotbahnya itu kembali. Mereka memecah-mecah roti lagi, dan Paulus berbicara sepanjang malam, sampai kemudian pagi hari, fajar menyingsing katanya. Ya, sampai kepada fajar menyingsing. Paginya, Paulus berangkat menuju perjalanan ke Yerusalem, dan Eutikus itu dibawa pulang dengan selamat, dia hidup, dan dia dibawa pulang ke rumahnya. Eutikus itu artinya adalah beruntung. Ya, betapa beruntungnya dia kan? Tadinya sudah mati, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dia hidup. Jadi adik-adik, yang hebat siapa? Paulus kah? Ternyata Tuhanlah yang luar biasa. Tuhan menolong Eutikus melalui Paulus. Tadi kan Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah dia, hidupkanlah kembali, maka hidup. Jadi yang luar biasa adalah Tuhan kita itu. Jadi Paulus bisa melakukannya, itu karena kuasa Tuhan yang melakukannya. Mujizat terjadi, orang yang mati, hidup kembali, itu karena Tuhan. Tapi Paulus yang menjadi alat untuk melakukannya kepada Eutikus itu. Jadi yang luar biasanya adalah Tuhan kita itu, Yesus Kristus yang luar biasa itu, yang melakukan mujizat yang luar biasa itu kepada Eutikus itu. Maka adik-adik, apakah yang mau disampaikan firman ini? Yang pertama adalah perlu selalu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, perlu, penting. Setiap minggu harus datang ke sekolah minggu, bertemu dengan guru sekolah minggunya, teman-teman sekolah minggunya, mendengarkan firman, harus datang. Ya, karena apa?
itu menambah percaya kita, menambah iman kita, pengetahuan, pemahaman kita tentang firman Tuhan. Jadi semakin adik-adik kenal, semakin sayang, semakin cinta dengan Tuhan Yesus atas segala kebaikan-kebaikannya itu. Yang kedua adalah mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengantuk. Ya, milikilah etika. Ya, duduk dengan bagus, dengan sopan, jangan main-main, jangan ribut-ribut, jangan manjat-manjat, jangan berlari-lari, ya, di gereja, ya, tapi duduk dengan bagus. Duduk dengan bagus, mendengarkan firman Tuhan dengan bagus. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Jadi ada etika dan normanya. Kalau ada kursi, duduklah di kursi. Jangan berdiri-berdiri pula. Atau memijak-mijak kursi kawan-kawan yang lain. Jadi, mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan mengantuk. Tadi dia senang, banyakan main. Tiba-tiba mendengar firman, langsung mengantuk begitu. Ada kan begitu? Adik-adik tidak boleh ya. Mendengar firman itu harus konsentrasi, memberikan perhatian apa yang disampaikan firman itu. Supaya kita tahu melakukannya. Supaya kita boleh bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau ngantuk, tumbuh enggak? Ya enggak mungkin bertumbuh kalau ngantuk mendengar firman. Karena itu konsentrasi. Yang ketiga dan terakhir adalah anak-anak dapat mengendalikan diri dengan baik. Ya, sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengendalikan diri. Percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan mujizat melalui Paulus yang hebat, dia bisa luar biasa itu semua karena Tuhan. Maka yang perlu adalah adik-adik bisa mengendalikan diri. Jangan mau terbawa-bawa kepada hal yang tidak baik. Mampu mengendalikan diri. Kalau kiranya sudah mulai ditarik-tarik ininya, harus konsentrasi lagi. Mampu mengendalikan diri. Supaya kalau ada tadi kawan bilang, gak usah ke gereja yuk, main-main aja. Harus bisa mengendalikan diri. Kalau ada sinetron, tontonan, kartun di rumah, harus mampu mengendalikan diri. Nanti dulu nontonnya, sekarang beribadah. Kalau ada jajanan di depan gereja, harus mampu mengendalikan diri. Jangan uang persembahannya dipakai untuk jajan. Jadi adik-adik semua bisa mengendalikan diri, ya, supaya jangan kayak Etukis tadi. Dia tidak bisa mengendalikan ngantuknya, mengendalikan dirinya, akhirnya dia jatuh. Jadi adik-adik mampulah mengendalikan diri sendiri dengan baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa percaya dan yakin teguh akan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan kami konsentrasi saat mendengarkannya, tidak mengantuk, tidak bermain-main, tidak ribut, tidak mengganggu teman-teman, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya. Itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati firman itu, supaya terus bertumbuh, berdiam, berbuah dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkatilah kami semua saat sekolah, belajar, bermain, saat menolong orang tua di rumah, jagai jugalah kami, jauhkan dari mara dan bahaya. Berkati orang tua kami yang terus berdoa, mencari apa yang perlu bagi kami untuk masa depan dan cita-cita kami. Berkati guru di sekolah minggu, supaya mereka tidak lelah mengajarkan kami akan kebenaran dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima doa kami, ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus anak-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin.